Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Kembali lagi di segmen Nojas. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah dari salah satu sekolah yang berada di daerah Tangerang. STM Voktek 1602 sebenarnya bernama asli SMK Voktek 1 Kota Tangerang, singkatan dari Vokasional Teknologi, masuk ke dalam Yayasan VWK, singkatan dari Voktek Widya Karismatika. Sebenarnya dahulu STM Voktek bergabung dengan STMN 80 yang lebih dikenal dengan STM Veteran, tepatnya pada tahun 1995. Nah, dari situlah cikal bakal kenapa STM Voktek bisa bersaudara dengan STM Veteran sampai saat ini. Dan singkat cerita, lalu selanjutnya STM Voktek mendirikan gedung sendiri di daerah Cimone pada tahun 1998. Lokasi tepatnya berada di Jalan Proklamasi, dekat dengan lampu merah dan juga dekat dengan Terminal Cimone. Menurut beberapa sumber informasi, ternyata STM Voktek sudah sering terlibat aksi tawuran pelajar kala itu, saat masih menumpang di STM Negeri 80. Mereka biasa bergabung dengan STM Veteran untuk menghadapi rivalnya, yaitu STM PGRI 2 atau yang biasa dikenal dengan STM 4 Cikokol. Bak sang bayi ajaib meskipun terbilang lebih muda dan paling muda ketimbang STM 4 Cikokol dan juga Veteran, ternyata STM Voktek memiliki power ataupun kekuatan yang sangat kuat. Bisa dikatakan terlalu OP ataupun overpower. Khususnya ketika berada di jalur, bahkan gak hanya itu, dikabarkan mereka lebih kuat apabila dibandingkan dengan STM 4 Cikokol maupun STM Veteran. Kekuatan Voktek tak lepas dari peran dari beberapa jenderal perangnya yang memiliki nyali dan juga kekuatan di atas rata-rata. Ditambah dengan dukungan para basis yang sangat kompak, menambah daya gedor dari STM Voktek menjadi sangat overpower, khususnya di era tahun 1999 sampai dengan 2003. Dan untuk basis legend dari STM Voktek, terdiri dari Kalideres, Laser 21, Bumi 34, Mistik, Ancil, Verum, dan juga Jati 01. Seiring berjalannya waktu, si bayi ajaib yaitu STM Voktek mulai mengepakkan sayapnya sampai terdengar seantero Jabodetabek. Bahkan sempat ada isu yang beredar tradisi cari kuping saat sedang HUT dari STM tersebut. Dan para pelajar daerah Tangerang harus berhati-hati pada saat momen tersebut. Tepatnya setiap tanggal 16 Februari, di mana momen itu adalah momen yang sangat mencekam dan juga mengerikan, khususnya bagi para pelajar lain. Karena itu adalah hari di mana STM Voktek 1602 akan warawiri untuk mencari target sasaran, terutama target utamanya yakni para rival mereka. Dan juga yang membuat semakin mencekam dan mengerikan adalah seluruh basis akan bergabung tanpa terkecuali. Jadi sudah bisa dipastikan seperti apa power dari STM Voktek pada momen tersebut. Karena diketahui STM Voktek hanya dengan 1, 2, ataupun 3 basis saja sudah sangat kuat untuk melawan para rival yang dalam kondisi all best. Karena faktanya, apabila hari-hari biasa pun mereka terkenal dengan slogan sedikit tapi mematikan, yang artinya saat mereka terlibat aksi tawuran pelajar, memang hanya dengan rakyat yang sangat sedikit, bahkan bisa terhitung jari. Mungkin berbeda dengan STM-STM lainnya. Fakta yang beredar selanjutnya, penyebab jumlah rakyat dari STM Voktek sering terlihat lebih sedikit, dikarenakan mereka lebih sering tawuran itu per basis. Contohnya seperti ini, ketika melawan STM Bizer ataupun Pacikokol, all best di pusat kota,
Yang akan melawannya yaitu adalah basis Kalideres dan juga Laser 21. Sekalipun ada yang masuk untuk membantu, misal basis Bumi ataupun Jati, itu hanya perwakilan beberapa orang saja yang ikut. Dan apabila melawan STM Korfri yang notabene berada di kabupaten, yang akan melawannya yaitu adalah basis Bitung, Cikupa, dan juga Jati. Jadi itu adalah fakta yang selama ini masih tersimpan rapat, dan banyak pelajar lain yang belum mengetahui kisah jalur dari STM Voktek. Khususnya kenapa bisa ada dua slogan bagi mereka. Di antaranya yaitu biar sedikit tapi bikin penyakit, dan juga diam mengerikan, bergerak mematikan. Bahkan sampai dijuluki sebagai poncolnya Tangerang karena pergerakannya yang hampir serupa. Hanya saja berbeda hal ketika sedang HUT, semua basis akan berkumpul menjadi satu. Seperti pembahasan kita di awal tadi, membuat Tangerang menjadi lebih terasa mencekam. Bendera merah putih biru berkibar di berbagai jalur, dan juga para pelajar dari STM Voktek sudah memenuhi ruas-ruas jalan di daerah Tangerang sejak pagi hari sampai malam hari dari berbagai basis dan juga penjuru. Selain fakta momen ulang tahun, STM Voktek pun terkenal dengan salah satu sekolah yang selalu beregenerasi dan pemegang tahta kejayaan terbanyak di daerah Tangerang. Karena sekolah tersebut selalu melahirkan para jagoan-jagoan baru di setiap generasinya, yang menjadikan sekolah tersebut makin mengerikan di mata para pelajar lainnya. Banyaknya tragedi dan juga peristiwa besar yang telah dilalui oleh STM Voktek kala itu, sampai banyak korban berjatuhan dari beberapa sekolah pihak rival. Tetapi gak hanya itu aja, ternyata masih ada sebuah fakta unik dari STM Voktek tersebut. Diketahui mereka adalah satu-satunya STM yang belum pernah ada data kematian dari pelajarnya saat terlibat aksi tawuran pelajar. Padahal tawuran mereka terkenal sangat keras dan juga brutal. Sampai-sampai para musuh sudah mengenali gaya tawuran ala pelajar Voktek tersebut, yang sangat terkenal selalu rapat ketika di jalur, sampai-sampai seperti layaknya perang Majapahit. Dan untuk masalah itu diketahui, memang fakta yang ada seperti itu. Banyak pula cerita dari narasumber podcast yang mengatakan demikian. Bahkan gak hanya satu ataupun dua orang saja yang menceritakan seperti itu. Kira-kira musuh yang akan sebanding dengan STM Voktek siapa nih? Apabila mereka bertemu di jalur khususnya. Untuk masalah itu sebenarnya tidak bisa dipastikan secara detail, karena setiap era pasti berbeda cerita dan juga power satu sama lain. Tapi di sini coba kita lihat dari era terkuat. Apabila melihat era terkuat dari STM Voktek, yaitu ada pada awal tahun 2000-an dan juga 2005 sampai dengan 2007. Musuh ataupun rival yang akan sebanding yaitu adalah STM Budut 145 era tahun 90-an, STM Poncol era 90-an, dan juga tak lupa Kampung Jawa awal tahun 2000-an. Di sini kita tidak membahas siapa yang akan menang dan juga kalah, karena yang harus digarisbawahi, kita sedang membahas musuh sebanding di kala itu. Mungkin banyak dari kalian akan kaget mendengar klaim ataupun teori tersebut, tetapi apabila dilihat dari kisah sejarahnya, itulah faktanya. Mungkin pada kala itu Tangerang tidak terlalu terekspos media, terlebih belum masuk pada zaman era digital seperti saat ini. Jadi untuk rekam jejak digitalnya masih sangat sedikit dan jarang diketahui publik. Tetapi kisahnya sangat melegenda, khususnya untuk para pelajar di daerah Tangerang di era tersebut. STM Voktek pun terkenal masuk dalam sebuah aliansi yang sangat kuat di Tangerang, yaitu Aliansi Stovia bersama Veteran 7680, Pustek 1721, 24 PLP, 3 BRZ, dan juga STM 2 Citra Raya. Aliansi itu terbentuk karena awalnya ada hubungan saudara di antara satu sama lainnya. Berbeda dengan Aliansi Westavia Tangerang yang menjadi rival dari Aliansi Stovia tersebut. Mereka bergabung justru karena ingin menghancurkan Aliansi Stovia yang memang terkenal sangat kuat kala itu. Sebenarnya masih banyak kisah dan juga cerita tersimpan dalam STM Voktek ini dan menjadikannya sebuah misteri.
yang sering dipertanyakan sampai saat ini, khususnya para legenda-legendanya. Kira-kira gimana kisahnya? Kita akan bahas di part 2.